Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya ta'alumi segenap besar masyarakat Wahlul. Yang saya hormati Ketua Umum IKABU beliau Haji Taufik Abdul Jalil, yang saya hormati Ketua IKABU Malang, yang saya hormati para bapak ibu kiai bunyai hadirin yang alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk hadir bersilaturahim di tempat yang penuh barokah ini. Semoga dengan kehadiran kita di sini nanti kita menjadi lebih sehat walafiat, sehat fisik, sehat jiwa, sehat dompet, sehat keluarganya semua. Lagi dompetnya sehat lah. Nek uangnya gak lemu-lemu, dompetnya sih nggak pengen lemu. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih sekali atas undangannya Pak Fakhrul Razi yang malam-malam di akhir Ramadan datang ke Tambak Beras untuk mengundang yang ketua yayasan dan ketua majelis. Sudah saya sampaikan ke Kiai Hasib dan undangannya sudah diterima Kiai Hasib, tapi beliau kemarin hari Ahad saya matur Pak De, besok acara datang Malang panjenengan diatur rawuh di halal IKABU. Ternyata beliau, aku acara nang Jakarta, trayeknya beliau Jakarta Jombang trayeknya. Terus beliau karena nggak hadir, saya sampaikan, saya carikan pengganti dari majelis pengasuh Gus Rozak. Saya sampaikan Gus, karena beliau katib majelis, Gus ini Kiai Hasib nggak hadir, ada undangan IKABU Malang, sampean rawuh ya kalau longgar. Nanti bantu ya wis. Aku tak berangkat kalau anak kalau bojoku di sana. Tapi ini kalau balbel kok mboten diangkat-angkat. Pun kula Sherlock barang enggak mboten respon. Mboten ngertos nyampe mriki kok mboten nyampe. Alhamdulillah, kula niku mboten kebablasan iki. Sing pinter HP ini wonge ndelok dalan biasa keliru, sing pinter HP ini bisa roh, alhamdulillah mboten kesasar. Bapak Ibu saya hormati, ini undangan ke Malang ini saya sangat berharap penting untuk bisa datang, karena 3 kali saya diundang tidak bisa hadir. Dulu ketika terakhir kemarin di pelantikan di IKA di kampus Pasca, saya sudah hadir, ternyata bareng acara apa gitu, saya wakilkan Gus Jabar. Kemudian sebelumnya di itu saya wakilkan Gus Sifah sama Gus Imron gitu. Di Pujon ya. Saya nggak bisa di waktu, pokoknya kudu harus hadir ini. Ya, saya bayangkan untuk kaya kan kohar saya. Ini teman saya di Paras Iqlal, di MI yang mabuk saya. Pak Mbak Salim Iqlal gak apa-apa di Pares. Alhamdulillah Bapak yang saya hormati, tadi sudah banyak apa yang sudah disampaikan Kiai Taufik, itu saya kira sangat benar semua apa yang disampaikan oleh Kiai Taufik tadi. Tambak Beras itu kita harus memiliki kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, karena Tambak Beras itu kita tinggal dimanapun, ketika mendengarkan orang santri Tambak Beras, mindset orang di bawah alam sadarnya mesti ketok gambarin Mbah Kiai Wahab. Mbok model piye santri nih, tapi ketika dikenal santri Tambak Beras,
orang yang ada di hadapan kita itu mesti memberikan bakriwara. Maka ini yang harus kita harus kita bangga menjadi bagian dari santri tambak beras, meskipun sekolahnya ngantuan buka. Lah wong gak lulus maling dari kita orang Suriah. Nah ini kan lulusan maling lulus. Tapi nggak apa-apa. Saya itu pernah cerita suatu ketika ada ini alumni Panti Asuhan yang viral di YouTube Cak Bonali di Jogja, Provos Jogja. Saya pernah main ke Panti Asuhan. Panjenengan dasar bayi merocot umur 5 tahun dibawa ke Jamal di Panti Asuhan sampai menjadi protolan mualim. Kelas 4, kelas 4 yang merotol. Tapi juga berkualitas. Suatu ketika saya datang ke Jogja, Gus, saya itu gak punya ijazah, gak punya embel-embel tambak beras belas ya Gus. Ijazah kayaknya saya menunjukkan saya yang tambak beras. Gimana kalau dengan bikinkan sertifikat yowes gak apa-apa tak kayak sertifikat bahwasanya Muhammad Nur Ali santri tambak beras yang inspiratif. Kersane biar saya tempelkan di rumah saya itu saya bisa punya kebanggaan menjadi santri tambak beras. Saya itu. Nah, Cak Bonali di Jogja itu mendapatkan pin emas dari Kapolri karena kerja sosialnya. Tetapi beliau itu lahir perocot 5 tahun lah cerita. Saya itu dibawa oleh Jamal dari Kediri nopo Putih Griani Pare nopo Putih untuk masuk ke Panti Asuhan sampai Mama alimin kelas 3 atau kelas 4, kemudian jadi polisi. Itu pun juga atas perintahnya Jamal. Tapi saya nggak punya tanda saya itu sebagai santri tambak beras. Makanya ketika di Facebook, di media sosial dia itu mesti santri tambak beras, santri tambak beras. Saya sampaikan sampean ku alumni ITB Cak. Napa Gus? Ibtidaiyah tambak beras. Oh nggih kalau alumni ITB ya. Akhirnya saya bikinkan surat sertifikat tanda tangan ketua yayasan, stempel tak kirim ke Jogja. Ditempel di sampingnya foto dengan Kapolri, sertifikat saking yayasan Bahrul. Kalau dia santri tambak beras inspiratif, gaben-gaben apa-apa pokoknya ono gambare, ono stempel yayasan. Suatu ketika saya sampaikan ke Yai Nasir, Yai ngeten niki ada alumni protolan mualimin. Dia kepingin punya ijazah, nggak punya ijazah mualimin, tapi dia diakui oleh masyarakat. Jawabannya Yai Nasir, biar niko apaku Yai Fatah yang ngono. Ono alumni sing wis dadi kiai nang kampung iki gak duwe ijazah, digawekno ki ijazah Yai Fatah. Dibikin terus pokoknya ini ijazah mualimin, bukan ijazah ujian nasional ya. Ijazah mualimin. Itu ada contoh. Kalau Kiai Fatah pernah seperti itu, di akhirnya habis dikirimi ijazah, dia bahasnya diakui lulusan mualim, dikirim ijazahnya. Ternyata kemarin saya juga mendapatkan cerita langsung dari Kiai Muhyiddin Magelang, besok besar, diundang ke sana untuk peresmian IKB Magelang. Beliau juga cerita, Gus kula niku ben kok lulus saking tambak beras mboten ijazah, mboten napa-napa. Akhire wonten partai-partai P3. Kula niku didamelaken ijazah mualimin kali abang jenengan. Ijazah mualimin akhirnya didaftar dadi anggota DPR Magelang. Nggih ijazah niku. Dan niki sing gak lulus berkualitas seperti itu. Makanya kita nggak melihat mau lulus kalau lulus, pokoknya ada ART ini kan santri tambak beras. Itu sih 2 tahun. Dia di ART kampus itu 2 tahun di tambak beras sudah diakui sebagai santri tambak beras. Dan itu menjadi bekal kita untuk kalau kita mengatakan mengidentifikasi diri. Di masyarakat kita memang butuh identifikasi diri agar orang tahu siapa kita. Akhirnya kalau lulusan tambak beras, santri tambak beras,
orang akan melihat langsung itu santri Mbah Ki Wahab. Makanya tadi betul sama oleh Kiai Taufik, kita harus mengorganisir diri biar potensi kita itu lebih tampak dan bisa saling menguatkan untuk ketika kita mengabdikan diri di tengah masyarakat itu punya apa? Punya jaringan yang kuat sesama alumni Bahrul Ulum. Ini yang paling penting. Ada beberapa orang yang ya menyampaikan masalah Gus, terus pundi kula nyalon pengurus NU di daerah Banten. Pengurus NU niki mboten tidak banyak yang pendukungnya, Lho padahal kula alumni Taman Beras santri Mbah Ki Wahab. Nah, santri Mbah Ki Wahab ini punya tanggung jawab sosial untuk membesarkan NU. Karena warisannya Mbah Ki Wahab itu kan diberikan kepada murid-muridnya. Nek terus Pak Kamakola Kiai Musholin radhiyallahu anhu. Pak Musholin Pasuruan itu nggih. Mesti kabeh ngentos Pak Musholin. Nggih. Napa menawa sing enten lulusan SMA. Lulusan SMA Pak Musholin ngantung wonten disawati kapur kali murid-murid. Mbak Musholin ini NU ini ya diwariskan pada santri Tambak Beras. Ya kita ini yang diwarisi, yang berhak mewarisi NU ya kita ini santri Tambak Beras. Nah, maka kalau santri Tambak Beras tidak mengorganisir diri, ya gimana mau dilihat? Potensi-potensinya tidak akan dilihat oleh masyarakat. Kalau kita mengidentifikasi diri IKABU di masing-masing daerah kuat, orang akan tahu itu santri Tambak Beras. Sebagaimana kita melihat itu santri Lirboyo. Nah, kita melihat santri Lirboyo bayangannya Mbak Yai Abdul Karim, Mbak Yai Makhrus Ali dan lain-lain. Itu meningkatkan nilai diri seseorang. Ini santri Peloso, ini santri Sidogiri. Kita mendengar orang lain ini santri, ketika seseorang sudah mengidentifikasi diri santri Sidogiri, kita itu langsung delok, wah ini mesti wong pintar. Santri Lirboyo ini mesti wong pintar. Padahal itu durung tentu. Nunut tok turu ya akeh. Sing pinter ya akeh. Tapi karena sudah mengidentifikasi diri dan orang tahu ini santri Lirboyo, ini santri Sidogiri, orang mesti langsung untuk menghormati. Jangan kok alim lah, katutan keramat ganduli. Maka Tambak Beras harus seperti itu. Kita juga seperti itu. Kita punya Ki Wahab, Mbah Ki Wahab yang dulu ketika Maras Jalal Waton Batu Bumi, saya langsung mikir ini saatnya santri Tambak Beras menunjukkan diri. Karena gandul Mbah Ki Wahab, se-Indonesia apal Jalal Waton. Pak Presiden Jokowi saja apal. Ini santri Tambak Beras gak apal, kudu dipares meneh. Setoran di sini ketua IKABU. Nah, kita perlu mengidentifikasi diri, bukan untuk apa-apa, untuk agar bagaimana kemanfaatan kita kepada masyarakat ini lebih mudah tersampaikan. Kita lebih potensi kita untuk menjadi bermanfaat pada orang lain itu lebih terbuka ketika kita mengidentifikasi diri sebagai santri Tambak Beras. Seseorang yang tadi saya ceritakan Banten, sambat Gus, saya itu menjadi ketua nyalon ketua NU, gak jadi kau mesin dukung. Lu padahal saya itu santri Tambak Beras, santri Mbah Ki Wahab, mosok NU ini diragukan. Akhirnya yang ditanyai Gus, lah awakmu mana IKABU di Banten? Nggak ada, orang tidak tahu kalau kamu itu santrinya Mbah Ki Wahab. Santri Tambak Beras orang nggak tahu kalau kamu itu santri Tambak Beras. Coba kalau orang tahu kalau kamu santri Tambak Beras, mesti dalam bayangan orang itu ini santri Mbah Ki Wahab. NU itu nggak usah diragukan, meskipun gak melok PKP, lalu malam Jumat turunin yang makan. Ya. Ini biar nih kan, kalau santri-santri dulu laki-laki nih wayang kepingin gak melok kegiatan melayu makan. Ndelik nanggung, koyo-koyo tahlilan padahal ya turu yo. Karo sang kopi tenggane plastik. Koyo yo mlaku nang makam di Pak cekelane kopi plastikan disebut bareng-bareng. Loh, kita yang menunggu makamnya Mbah Ki Wahab itu kan ya pasti punya
alaqah batiniyah yang kuat dengan Mbah Kiai Wahab, ini semangat ke-NU-an kita mesti lebih tinggi. Maka ini yang harus kita tampilkan, kita tunjukkan kepada orang lain. Maka mengidentifikasi diri di tengah masyarakat kadang penting untuk itu, agar orang lain tahu kalau kita santri tambak beras, sehingga orang akan kemanfaatan kita itu lebih gampang diterima, lebih gampang untuk disampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, alaqah batiniyah, dengan seperti ini kita juga akan membangun hubungan emosional, hubungan batin dengan guru-guru kita di tambak beras. Kemarin ada Kiai Suudi di tambak beras di Muwadah Nyaman, cerita tentang alaqah batiniyahnya, bagaimana dengan santri saya tambak beras. Kalau dulu ada Kiai Isnullah dari Surabaya Mubalik itu juga cerita, pulau niku undangan dan pundi-pundi Gus, tapi nih badhe munggah panggung kok dereng Fatihah dan ini Mas Syahid Bahrul mboten iso ngomong. Cerita suatu ketika di Batam arep munggah dijak ngomong kali tuan rumah, gak sempat Fatihah pada guru-gurunya di tambak beras. Akhirnya ya gak ngomong di tengah panggung. Maka alaqah batiniyah kita sebagai seorang santri neijen mungkin ya rasa-rasa apa kekuatannya untuk melakukan ikatan batin itu lebih berbeda dengan ketika kita bersama-sama seperti ini. Kula mawon ketika mutolaah kitab Muskil iki piye maksudnya, wis berangkat ngaji bismillah Fatihah kepada Muazzez Bahrul guru-guru saya. Pas saya ngaji muskile ketemu di tengah-tengah pengajian, di tengah ngaji kita. Makanya ketika mau ngaji mesti Fatihah kepada guru-guru saya, para Muazzez Bahrul. Muskilnya yang ketika mutolaah itu akan terpecahkan, ujung-ujung terpecahkan ketika kita ngaji. Ini menunjukkan kita harus membangun hubungan batin, alaqah batinnya kepada guru-guru kita. Pasti nanti mbuh piye carane akan ketemu kemuskilan yang kita hadapi. Apalagi banyak cerita para alumni yang didatangi para mahasiswa melalui mimpi. Nah, ini kan bukti ada hubungan. Kalau itu nanti di inbox, kalian alumni lari Surabaya Gus, kalau nggak punya nomor saya di inbox di Facebook. Cerita dia mas waktu itu belum menikah, saya punya teman laki-laki seperti ini bla 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 bla, cerita sampai menjelang akad nikah lah kok ada masalah, nggak jadi menikah, akhirnya ya putus. Akhirnya suatu ketika didatangi oleh salah satu Mas Syahid Bahrul Ulum, mimpi dalam mimpinya itu seperti ini, wes ikut duduk jodohmu, engkau akan ketemu jodoh sing liya. Dijawab seperti itu oleh salah satu Mas Syahid Bahrul Ulum. Akhirnya dia cerita sama saya di info, alhamdulillah kemarin saya itu setelah kasus itu saya mimpi ketemu kiai ini dan katanya seperti itu. Ya wes iku jawabannya, wis gak usah ngoreken mantan kamu itu. Mantan kamu itu berarti milik orang lain, bukan milik kamu. Nah, ini jodohmu nanti belum ketemu, akan ketemu nanti pada saatnya. Itu contoh kalau para santri-santri, murid kemana kita semua ini sebenarnya harus memiliki alaqah batiniyah agar sosok kehadiran guru-guru kita meskipun jauh, meskipun sudah wafat, itu bisa kita hadirkan melalui alaqah batiniyah yang kita bangun. Maka ini ijen paling ngilali. Maka penting sekali merutinkan kegiatan IKABU, dan IKABU harus dibesarkan. Alumni-alumni yang berserakan yang tidak belum masuk, belum tersentuh oleh IKABU, mari kita ajak bersama-sama. Tidak sekedar untuk sekedar paling ngopi, mangan kancang dan lain-lain. Sepenting kumpul-kumpul dan tahlilnya, kirim doa kepada para guru-guru kita, itu yang paling penting. Yang lain-lainnya bonus oleh KP, bonus oleh macam-macam, bonus oleh
Ya akhirnya ketemu teman-teman lama. Nah ini alhamdulillah menegosiasi. PBNU tahu. Nah ini ikabu termasuk ikabu kehormatan. Anggota kehormatan. Nah, maka perlu dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Kiai Taufik Jalil yang sudah akhir-akhir ini tahun-tahun ini sangat menggiatkan untuk berdirinya ikabu di berbagai daerah. Sudah banyak yang berdiri dan akan berdiri. Ini untuk mengidentifikasi alumni-alumni baru yang berserakan, yang tidak terorganisir dengan rapi. Tadi disampaikan jadwalnya Probolinggo, kemudian Banyuwangi, Lumajang, belum Magelang dan lain-lain. Sebelum pandemi kemarin sudah banyak berdiri dan sekarang sudah berjalan. Rutinitasnya ngaji, khotmil Quran, sekedar tahlilan, atau kalau di Blitar itu ngaji kitab yang mendatangkan pengasuh-pengasuh bergantian. Ini penting untuk tadi mengidentifikasi dan saling menguatkan, mensupport sesama alumni Bahrul Ulum dalam upayanya masing-masing melalui kegiatan di rumahnya masing-masing. Apalagi yang punya lembaga pendidikan, punya pengalaman bikin majelis taklim, berkembang dengan besar, yang satunya belum bicaranya, itu saling berbagi. Dan saya yakin ketika orang-orang tahu kita alumni Bahrul Ulum, maka tadi saya sampaikan alam bawah sadar mereka langsung terbayarkan oleh Mbah Kiai Wahab. Trust masyarakat pasti akan mudah kita dapatkan. Kepercayaan masyarakat kalau kita sendiri sing maju itu kadang tidak mudah untuk percaya kepada kita. Tetapi kalau kita menggunakan gandolan dengan para muassis, para masyayikh Bahrul Ulum, kepercayaan masyarakat itu akan mudah kita dapatkan. Karena itu santrinya Mbah Kiai Wahab, itu santrinya Mbah Yefata dan lain-lain. Maka tambak beras ini besar, tidak hanya di tambak beras yang dengan santrinya yang sekarang, tapi saya berharap Bahrul Ulum ini juga besar di semua wilayah yang ada alumninya. Bahrul Ulum akan terasa di tengah masyarakat ketika alumninya memiliki peran yang luar biasa. Peran alumni itu akan besar ketika mereka teridentifikasi kalau itu adalah alumni Bahrul Ulum. Maka di Banyuwangi kemarin seminggu Kemis yang lalu saya ke Blok Agung, ke punya Mas Ruro. Ke punya Mas Ruro Blok Agung juga seperti itu menyampaikan, nggak tahu tanggalnya, peringatan dibarengan dengan 100 harinya Ye Jamal. 5 Juni. 5 Juni. Itu dibarengan dengan di Banyuwangi yang berserakan, yang berpencar, yang jauh itu. Kalau terorganisir dengan baik, saya yakin sesama alumni Bahrul akan mensupport untuk aktivitas kemasyarakatannya masing-masing, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan kemanfaatan kepada orang lain daripada sendirian yang tidak ada yang mensupport. Baik itu yang mensupport sebagai alumni Bahrul Ulum itu sudah menjadi support tersendiri ketika masyarakat tahu kalau kita adalah alumni Bahrul Ulum. Maka tinggal kita memantaskan diri sebagai alumni tambak beras, ya kita pantaskan diri, karena kita akan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat kalau kita gandul nama besar para masyayikh dan muassis Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Saya kira Malang sudah
bergerak bagus, tinggal bagaimana ini rutinitasnya, rutinannya, nggak tahu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Nanti lama-lama akan berkembang dan orang akan tahu. Di Jawa Tengah ini yang agak kurang, hanya di beberapa titik saja di Jawa Tengah. Sudah saya sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin beberapa bulan yang lalu, saya sowan di rumah dinasnya, Gus, titip alumni tambak beras yang ada di Jawa Tengah. Nggih Gus, nah, tapi kalau yang golek santri tambak beras itu pundi? Nah ini PR saya, bingung saya jawab. Langsung saya lapor, Gus, ini Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah siap melibatkan santri tambak beras dalam aktivitas kegiatan-kegiatan pemerintah. Tapi golek santri tambak beras ini piye carane, tandane piye? Maka harus kabu ini didirikan. Genderone ono, ya ono genderone, sehingga gampang itu alumni tambak beras, itu alumni tambak beras. Gus Yasin juga bilang, kalau ini memang butuh dukungan masyarakat, khususnya para santri ketika mau bikin mengusulkan aturan-aturan perda-perda. Tapi nek kalau dukungan, golek dukungan itu kangelan. Akhirnya sing digawe pendukung kalau di Jawa Tengah ya santri-santri sarang kabeh. Tapi kalau berbagai alumni pesantren kan menjadi lebih kuat. Maka besok di Magelang, di Jogja sebenarnya sudah banyak juga Gus. Nanti coba kita kondisikan di yang ada di daerah Banyumas dan sekitarnya itu. Sebenarnya dulu banyak, tapi akhir-akhir ini, nah ini yang mengagetkan. Tahun 2019 kita melakukan pendataan santri. Ternyata santri yang dulu paling banyak itu dari Pasuruan, Gresik, Surabaya, itu mungkin 3 besar. 3 besar daerah asal santri tambak beras. Sekarang yang paling banyak saat di tambak beras itu dari Jombang Dewi. Jadi yang paling akeh itu kan Jombang Dewi. Berarti ya alhamdulillah wong Jombang gelem mondok. Wong Jombang gelem mondok. Yang lainnya saya kira juga mondok mungkin karena banyak pesantren di sekitarnya, kemudian mondok di sekitar situ. Nah, mendirikan pesantren sendiri. Tetapi paling tidak alhamdulillah sampai sekarang ya belum seperti itu. Tetapi saya melihat ada perubahan. Asal daerah santri yang datang nyantri di tambak beras. Di Lamongan masih banyak, di Inggris sudah mulai grade-nya atau rankingnya turun. Di Pasuruan yang dulu buahnya, karena dulu mbahnya Wahab itu dari Pasuruan, jadi saat Pasuruan blek memang banyak di tambak beras. Itu sekarang sudah keluar dari 5 atau 7 besar, nggak masuk 7 besar Pasuruan. Nah, di Malang ini sudah juga ada, nggak tahu saya grade nomor berapa dari Malang kota dan kabupaten. Tetapi ini ya perlu bisa jadi karena alumni ketika pulang dari rumahnya masing-masing tidak menampakkan diri sebagai alumni tambak beras, sehingga nggak ngerti ini alumni tambak beras. Sudah menjadi tokoh tapi gak dingerti ini kalau ini alumni tambak beras, sumbu pokoknya jadi kiai. Tetapi ketika kemudian kita kumpulkan, kita identifikasi, ini akan membawa bendera Bahrul Ulum di daerahnya masing-masing. Selain itu juga ketika teridentifikasi, maka kita lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena kita gandul nama besar para sesepuh-sesepuh di tambak beras yang sudah dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu saya mensupport kegiatan ini, termasuk nanti kemudian PMT-nya barangkali dibuka. Pokoknya paling banter keprok Gus, nanti dicepet nomor 1 waya kita, neng waya kredit, mikirnya diprioritaskan. Turun ngantik lu daftar kredit. Belum simpan sudah pinjam. Nah, ini semoga dengan IKABU Malang ini yang dengan rutinitas di sini semoga semakin eksis dan semakin mensolidkan komunikasi sesama alumni Bahrul Ulum di Malang.
Sehingga dengan solidnya alun-alun Bahrul Ulum, maka akan juga membawa bendera Bahrul Ulum di wilayah Malang. Dan semoga kita nanti akan termasuk menjadi santri-santri yang selalu gandul pada Mbah Kiai Wahab dan para mahasiswa Bahrul Ulum, karena terbangun alaqah batiniyah yang semakin kuat. Dengan adanya IKAPU, alaqah batiniyah kita akan semakin kuat dengan para guru-guru kita dan para mahasiswa pesantren Bahrul Ulum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas upayanya untuk membuat kegiatan IKAPU secara rutin dan eksis di Malang ini. Semoga semakin kegiatan-kegiatan ke depan semakin banyak yang hadir dan bisa jadi bikin rutinan yang sederhana, nggak usah mewah-mewah. Nek mewah itu digawe pas wayahe nek ono duwe gawe, mbuh nyunatno, mbuh mantu, mbuh apa ditunutno nang ngono gak apa-apa gedhe. Terope nunut acara mantu. Yang penting rutinannya berjalan. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.